I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan sudah membawa kita di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Dan Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, kita bisa melewati dari bulan ke bulan. Dan bulan Agustus yang sudah lewat, kita ada sekarang di bulan September. Mari siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kudus, Allah yang benar. Engkau senantiasa peduli dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau menjaga dan Engkau melindungi dan Engkau menyertai oleh Roh-Mu Kudus, oleh Roh-Mu dan oleh firman Tuhan yang senantiasa menjadi dasar kekuatan untuk setiap kami orang percaya. Kami percaya bahwa Engkau lah segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara lewat hamba-Mu, firman Tuhan disampaikan di bulan September ini. Dalam minggu pertama, biar Roh Kudus yang tuntun urapi. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak terasa waktu yang sudah lewat. Dan kita di bulan September minggu yang pertama ini dengan seri khotbah yaitu Waves. Waves ini dalam bahasa Inggris, artinya dalam bahasa Indonesia bisa ombak, gelombang. Ya, jadi itu utama yang akan saya sampaikan, baik itu fenomena bagian dari alam, angin, badai, ombak, ya, dan juga gelombang. Gelombang itu dalam bentuk bisa gelombang suara, gelombang yang mengakibatkan travel dari angin, lewat angin, udara, ataupun di lautan, ataupun di air. Ya, ini secara definisi, waves itu banyak dipakai di fisik, matematika, perhitungan, kekuatan velocity, kecepatan, acceleration, dan sebagainya. Jadi waves itu bagian dari ilmu fisik dan ilmu matematika. Tapi di dalam suara pembalan di bulan September ini, kita akan belajar banyak tentang waves yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita menyikapi, yaitu gelombang, ombak, yang terjadi dalam kehidupan, dan itu menggambarkan apa yang kita hadapi. Bisa saja gelombang ombak yang datang, kita harus tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dan Dia berdaulat, sovereign. Untuk itu kita harus tetap yaitu tenang, percaya. Karena di dalam ketenangan dan percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja, maka kita tidak takut bahaya dan kita tidak perlu menjadi panik, tapi kita aman di dalam Dia. Sebab Dia adalah tempat perlindungan kita, Dia adalah benteng hidup kita, Dia adalah gunung batu kita, keselamatan kita, maka kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengejutkan Tuhan, dan juga tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga Tuhan tidak sanggup. Tuhan kita sanggup, He's able, Dia maha kuasa, dahsyat, dan Dia perkasa. Tuhan kita maha hadir, Dia hadir dalam setiap musim kehidupan saudara, suka maupun dalam duka, maupun di atas gunung maupun di lembah, Tuhan senantiasa hadir. Kehadiran Tuhan itulah membuat kita aman, membuat kita confident untuk menghadapi kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Begitu pula Allah kita juga Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Semua kuasa di dunia tunduk di bawah kuasanya. Baik juga nanti kita akan pelajari di waves ini, yaitu baik badai, angin, ombak, semuanya harus tunduk. Tidak ada yang tahan akan kuasanya Tuhan. Dan juga kita akan lihat bahwa kalau gelombang
yang ada, gelombang yang datang bisa saja membuat kita merasa cemas dan takut. Tetapi kalau seorang surfer ya, yang dapat bermain sport selancar air, maka setiap gelombang atau ombak yang datang, justru mereka akan mencari gelombang ombak yang sungguh sangat tepat untuk mereka bisa mengatasi, ada di atas gelombang tersebut. Jadi bukan ditenggelamkan oleh gelombang atau ombak tersebut, tapi justru waves-nya ini tepat yang dibutuhkan seorang pemain selancar yang akan menggunakan papan selancarnya di atas ataupun di bawah gulungan gelombang tersebut, dan dia akan naik di atas gelombang dan ada gelombang berikutnya yang datang. Untuk itu saudara, dalam kehidupan kita jangan takut, kita jangan bimbang, sebab Tuhan menyertai kita. Dan kehidupan ini adalah latihan untuk mendewasakan kita. Kehidupan ini adalah sekolahnya Tuhan untuk mendidik kita, untuk bergantung kepada Dia. Dan sekolah kehidupan ini harus kita perhatikan dan belajar, karena ada pelajaran khusus yang Tuhan siapkan, yang didesain kurikulumnya, supaya kita bisa naik lebih tingkat lagi di dalam pengenalan Tuhan, dan juga di dalam perjalanan iman lebih dalam mengikut Kristus. Orang yang mau terbang tinggi bersama Tuhan harus menyadari bahwa kita harus tertanam maupun berakar, yaitu di dalam kebenaran, rooted in the Word of God. Karena tanpa kita berakar, maka ketika angin badai, tofan datang, gelombang, ombak yang datang, supaya kita tidak terhanyut di bawah, tetapi justru kita lebih dari pemenang, dan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk memperkatakan perkataan Tuhan terhadap alam semesta sekitar kita, ya sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan, suara dari Tuhan, dan kita melangkah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di dalam waves itu, dalam saudara bisa lihat ya, di Google, di internet, banyak hal tentang waves ini, baik brain waves, gelombang otak, ya, bagaimana Tuhan menciptakan otak. Ada brain waves, ada sea waves, yaitu gelombang laut, ombak, ataupun mountainous waves, gelombang pegunungan yang ada, stormy waves, gelombang badai, great waves, ombak besar, high waves, gelombang tinggi, dan banyak lagi. Jadi tentang waves itu sangat kaya sekali, karena itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Ya, baik angin, badai, maupun juga gelombang, semua itu adalah bagian dari fenomena alam yang kita sebagai manusia yang Tuhan tempatkan di bumi ataupun di mana kita ditempatkan, mempunyai perbedaan lokasi geografis yang mungkin di daerah tertentu lebih kencang dalam hal anginnya, bahkan bisa terjadi hurricane dan sebagainya. Itu semua bagian dari alam yang ada. Untuk itu kita sebagai orang percaya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan juga menolong kita dalam kesesakan kita, melewati hujan, melewati angin, melewati badai, bahkan ombak dan gelombang yang menghadang kita. Kita akan lihat di firman Tuhan, ada di kitab Matius. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8 ayat 23 dan 27. Ya, Matius 8 ayat 23 sampai 27, firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang waves, tetapi Yesus tidur. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya, karena di sini lebih jelas ya, maksudnya untuk menjelaskannya dalam sisi waves ini. Di Matthew chapter 8 verse 23. Then he got into the boat. Yesus masuk ke perahu, and his disciples followed him. Murid-muridnya mengikuti Yesus. Verse 24. Without warning, tanpa diperingatkan. Without warning, a furious storm came up on the lake. Jadi bayangkan, tiba-tiba ya, tanpa ada peringatan apapun, ada badai yang begitu
keras, yang kencang, yang mengamuk itu datang di danau tersebut. Bayangkan kalau kita katakan danau itu harusnya tenang, ya, tetapi danau ini ketika gelombang ataupun angin yang besar meniup, maka terjadilah yaitu gelombang, yaitu ombak. A furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. Jadi hempasan air karena angin yang besar tersebut, sehingga gelombang tersebut masuk, ya, ombak itu menghempaskan air masuk ke dalam perahu. But Jesus was sleeping. Namun Yesus sedang tidur. Saudara, kalau orang yang sedang di dalam, seharusnya di tengah-tengah seperti badai tersebut tidak mungkin bisa tertidur. Tetapi Yesus ada sebuah pelajaran penting buat kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai pengikut-pengikutnya, murid Kristus. Kita belajar apa yang Tuhan maksudkan lewat apa yang terjadi ini. Di mana gelombang ataupun badai yang terjadi, ya, tidak ada peringatan, karena Tuhan sudah siapkan kita untuk menghadapi rintangan, ujian, cobaan kehidupan ini. Untuk itu, selama kita masih ada sehat-sehat, kita masih kuat, selama kita masih ada kesempatan, belajar sebanyak-banyaknya, karena ada tiba waktunya ujian itu datang dan kita lolos dan kita menang. Iman kita teruji bahwa kita adalah emas yang dimurnikan, semakin dimurnikan. Itu kita tidak menjadi lemah ataupun tawar hati, kita tidak menyalahkan keadaan sekeliling, kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita belajar untuk menghadapi yaitu gelombang, ombak, ataupun angin yang datang. Bagaimana kita menyikapinya? Karena Yesus kondisinya tidur, sedang tidur. Dan Yesus mempunyai maksud ingin supaya kita sebagai anak-anaknya belajar mempraktekkan, mengucapkan, mendeklarasikan, ataupun memerintahkan kepada angin ataupun gelombang, ombak yang menghadang supaya tenanglah. Dan kalau fenomena ataupun keadaan alam yang ada di sekitar kita itu bisa Tuhan tundukkan, apalagi jiwa kita. Kita percaya, orang percaya, jiwa kita sering mengamuk, jiwa kita sering tidak tenang. Ketika kita menderita, kita mendengar berita ataupun mengalami sesuatu yang buruk, seringkali jiwa kita tidak tenang, sehingga terjadi amukan ataupun ombak yang masuk ke dalam perahu kita dalam kehidupan dan menggoncangkan segala sesuatunya. Namun ingat, Yesus ada di dalam kita lebih besar dari semua gelombang yang ada di luar, karena gelombang tersebut ada di luar, ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Kristus tinggal di dalam kita, Dia mempunyai kuasa untuk menenangkan setiap gelombang, setiap ombak, setiap angin yang menghempas diri kita. Dengan kesehatan yang terjadi, dengan kondisi keluarga yang ada, keuangan yang menghimpit, ataupun keberadaan dalam pekerjaan yang sepertinya membuat kita sesak. Namun percayalah, Tuhan pelepas kita, Tuhan penolong kita, dan Tuhanlah yang memberikan kita hikmat untuk jalan keluar. Jadi saudara, orang percaya bukan berarti kita bebas, tidak ada masalah, tidak menghadapi ujian cobaan. Justru sebagai orang percaya, bagaimana kita menunjukkan iman kita, yaitu ketika kita menghadapi masalah. Respon kita terhadap situasi kondisi yang ada harus berdasarkan firman yang sudah kita terima selama ini, supaya dipraktekkan. Kita dengar banyak, kita baca banyak, kita mungkin menyanyi, memuji Tuhan, dan banyak berkata-kata firman. Namun ingat, ketika permasalahan datang menghadang di depan kita tanpa ada peringatan dahulu, disitulah kita harus mempraktekkan, mengucapkan, bahkan menenangkan segala sesuatu yang membuat goncang. Ya, jadi jiwa kita, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tunduklah, percayalah pada Tuhan, berserulah pada Tuhan. Untuk itu kita diberikan kuasa Roh Kudus
untuk menolong kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan juga tempatkan orang-orang di sekitar kita, keluarga, saudara seiman, orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menasihati, menegur, mengingatkan, bahkan untuk mendorong kita untuk supaya serius dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam pertumbuhan iman kita, dalam kita dalam berkeluarga, dalam membesarkan anak, ataupun dalam pernikahan, usaha, pekerjaan. Sangat penting sekali kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Untuk itu saudara, dalam perjalanan ini kita terus kuatkan hati, teguhkan hati. Kita lanjutkan di ayat 25. Firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Jadi kalau Tuhan tidak bangun, Tuhan tidak menolong, maka semua ini binasa. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan berkuasa atas semua yang ada, dan Tuhan juga mengingatkan pada muridnya, kenapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Kenapa orang takut? Karena dia kurang percaya bahwa Tuhan sudah berikan dia kuasa, Tuhan memberikan dia otoritas untuk mengucapkan kepada situasi kondisi yang ada, terutama kepada jiwanya pribadi maupun pada sekelilingnya, untuk mengucapkan tenanglah, tenanglah, dan tenanglah. Ya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, the disciples went and woke him saying, Lord, save us, we are going to drown. Tuhan selamatkan kami akan segera tenggelam. Ya, jadi itu kondisi yang memang harus kita lakukan ketika kita dalam keterpurukan. Berserulah, Tuhan tolong selamatkan kami. Ya, kami akan tenggelam kalau Tuhan tidak tolong. He replied, you have little faith, why are you so afraid? Mengapa kamu takut? Then he got up and rebuked the winds and the waves. Lalu dia menghadik angin dan ombak tersebut, and it was completely calm. Satu patah kata yang Yesus ucapkan, semuanya menjadi teduh. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut? Ya, jadi bagian kita ketika menghadapi ujian permasalahan, ingat firman ini, Tuhan memberikan otoritas dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam langkah iman untuk mengucapkan, mendeklarasikan firman rema yang sudah Tuhan berikan, dan itu menjadi bekal buat kita menghadik baik angin ataupun gelombang badai yang datang menerpa kita. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Kalau alam yang ada tunduk kepada Tuhan, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya, seringkali berontak dan mau jalan sendiri, memakai kekuatan sendiri? Hendaklah kita juga belajar untuk tunduk kepada otoritas koman dari Tuhan. Jadi kalau alam semesta yang ada, waves, ya, the winds, semuanya Tuhan hadik dan tunduk. Biarlah kita sebagai orang percaya belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan, otoritas kuasa Tuhan, sehingga jiwa kita tenang, kita tidak menjadi dipermainkan oleh perasaan, emosi, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, dan jiwanya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Namun kita sebagai manusia rohani yang lahir baru, lahir kembali, karena kita ciptaan baru, maka pemikiran kita juga dibaharui, mempunyai pikiran Kristus. Kita pikiran semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yaitu firman Tuhan. Dan perasaan kita taklukkan kepada perasaan Kristus, bukan perasaan yang di dunia yang terombang-ambing, ya, dan terbawa arus oleh keadaan situasi. Namun kita sungguh-sungguh percaya
orang benar hidup oleh iman. Jadi bukan karena melihat, namun kita karena percaya. Ya, kita melangkah sesuai apa yang Tuhan sudah taruhkan. Untuk itu saudara, ya, dalam beberapa bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2024 ini. Silih berganti, ombak, badai, hujan, apapun yang terjadi, kita kalau berdiri di atas batu karang, kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Hidup kita milik Tuhan, dan Dia tahu yang terbaik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika air mata pun yang mengalir, Tuhan yang menghapuskan dan merubah air mata kita menjadi mata air. Jadi perjalanan kita tidak semuanya persis sama, karena kita mempunyai jalan cerita kehidupan yang berbeda-beda. Namun author kita sama, yaitu yang punya kehidupan kita adalah sama. Pemilik kehidupan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan Dia yang menuliskan kisah yang indah lewat kehidupan saudara dan saya. Karena hidup ini adalah membawa pesannya Tuhan. Jadi apa yang terjadi kehidupan kita, kita belajar untuk menyuarakan hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat. Kenapa kita bisa melewati ini, melewati itu? Karena roh Tuhan ada beserta kita. Karena firman-Nya hidup, dan ada orang-orang percaya yang Tuhan kelilingi kita, sehingga kita tidak berjalan sendiri. Ya, kita akan lihat di perikop yang sama ada di kitab Markus. Ya, mari kita lihat di Markus pasal 4, perikop yang sama, tapi dari sisi ada hal yang saya mau tekankan. Ya, pada hari itu, ayat 35, Markus 4, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kita tahu bahwa Yesus bersama 12 muridnya berjalan desa ke desa, kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, maupun juga melakukan mukjizat-mukjizat, dan banyak perkara yang terjadi, dan Dia mengajarkan kerajaan Allah, perumpamaan-perumpamaan, semuanya Dia bawa murid-muridnya untuk memperkenalkan Bapa, yaitu kerajaan Allah, yang datanglah kerajaan Allah, kerajaanmu di bumi seperti di surga, kehendakmu terjadi. Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kuasa Tuhan, tentang kerajaan Allah, di mana Ia adalah Sang Raja, ya, di mana selama di muka bumi Dia adalah Raja yang rela mati di atas kayu salib. Dia taat sampai mati dan melakukan kehendak Bapa. Karena untuk itu Dia diutus ke bumi ini untuk mencari, menyelamatkan yang terhilang, dan Dia membawa murid-muridnya kemanapun Ia pergi. Di ayat 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Jadi meninggalkan kerumunan orang banyak, dan lalu membawa murid-muridnya ada di perahu di mana Yesus telah duduk, dan juga perahu-perahu lain ada bersama. Ya. Di ayat yang ke bahasa Inggrisnya, Mark chapter 4, Jesus calms the storm. That day when evening came, He said to His disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was in the boat. There were also other boats with Him. Ayat 37, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, di bahasa Inggrisnya, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Ya, jadi kita bayangkan kalau sesuatu yang terjadi seperti kita caught off guard, ya, kayak kita itu kayak, waduh, tiba-tiba mendadak semua terjadi ini dalam hal ini, dalam hal itu. Namun kita sebagai orang percaya, jangan panik. Kita harus belajar be still, berdiamlah, ketahuilah bahwa Dialah Tuhan. Kita harus dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, jiwa kita tenang, hanya dekat Allah saja. Mata hati kita hanya tertuju pada Kristus. Gelombang yang datang, ombak yang datang, the waves crashing,
ya datang menghempas kita. Berserulah pada Tuhan. Ketika pun iman kita mungkin goncang, tolong aku Tuhan, aku percaya padamu, tolong aku yang kurang percaya. Ya, di tengah kurang percaya pun kita percaya Tuhan tolong kita. Jadi di saat kelemahan itu Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Justru ini adalah latihan, bagian. Jadi kita tidak salahkan murid-murid seperti ini, seperti itu, tapi Yesus menegur, menasihati supaya membangun murid-muridnya menjadi murid-murid yang tangguh. Apalagi ketika Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kuduslah penolong kita. Dia yang mengajar kita apa yang Yesus sudah ajarkan, mengingatkan kita kembali, dan Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran yang Tuhan kehendaki. Di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, ini percakapan orang yang tidak punya iman juga ya. Maksudnya, Tuhan mau melihat kami binasa, kami sengsara, kami susah. Sesungguhnya tidak, saudara. Ketika saudara mengalami masa yang sulit sekalipun, Tuhan itu tahu, He's watching. Dia hanya sejauh doa. Ya, dia tidak jauh dari kita. Tapi ada pelajaran khusus supaya kita mempraktekkan firman. Untuk menghardik maupun mengucapkan kepada angin ataupun kepada gelombang ombak yang ada. Diamlah dan tenanglah. Ya, ia pun bangun, menghardik angin itu, berkata pada danau itu. Setelah diam dan tenanglah, angin itu pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Baru Yesus tegur, nasihati mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, jadi ketika orang membutuhkan sesuatu, kita bukan menasihati dia, menegur dia ini dan itu, tapi kita tolong dia dulu. Dan di situ Yesus mengajar kepada kita, dia menolong kita. Setelah itu dia mengajar kita. Ya, jadi dia ingin kita belajar dari semua apa yang terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Tuhan gak peduli, kami itu tenggelam. Jadi ini seperti kayak kalau kita mengalami kesusahan hidup, kita seperti Tuhan itu senang lihat saya ini lagi merana ataupun sulit ataupun begitu pedih ataupun hancur. Bukan seperti itu, saudara. Karena Tuhan kita itu maha peduli. He cares for you, He cares for me, He cares for us. Tuhan itu Tuhan yang maha peduli. Untuk itu, saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, tetaplah percaya, berlindung padanya, di bawah kepak sayapnya, ya, dalam goncangan yang ada di dalam dunia sekeliling kita, yang menghempas baik segi apapun, aspek apapun, kesehatan, keuangan, hubungan, tetaplah kita percaya dan mengaku Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Jadi bahasa Inggrisnya dikatakan, He got up, rebuked the wind and said to the waves, mengucapkan kepada ombak, "Quiet, be still, diamlah, tenanglah." Then the wind died down and it was completely calm. Tuhan menegur supaya murid-murid harus senantiasa siap untuk mempraktekkan, mengucapkan firman-Nya, remanya, ketika mereka sedang menghadapi yaitu ombak, gelombang yang menghadang mereka. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Mereka ketakutan bertanya satu yang lain, siapa dia? Sehingga angin dan gelombang ombak pun mentaati dia. Jadi untuk itu, saudara, biarlah kita belajar mentaati, tunduk pada firman yang menyelamatkan kita. Dan dalam perjalanan kita dilatih Tuhan dalam sekolahnya. Dan kita dilatih untuk mengucapkan, untuk bertindak dengan iman sesuai dengan rema yang kita terima. Dan kita mewarnai sekeliling kita dengan firman Tuhan. Apa yang kita alami, ya, biarlah itu menjadi sebuah pelajaran berharga untuk menjadi berkat buat sekeliling kita. Itu saudara, dalam masa-masa kehidupan ini kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus senantiasa menyertai kita.
Sebentar nanti kita akan nyanyikan sebuah nyanyian. Ini nyanyian bahasa Inggris berjudul Oceans. Pujian ini menggambarkan bagaimana di tengah ombak yang begitu mengamuk, ombak yang datang menghempas, namun kita berseru pada Tuhan, Tuhan, Engkaulah penolongku. Ya, jadi biar kita menyanyikan pujian ini bersama, judul Oceans. Ya, di situ setelah itu nanti saya tutup dalam doa. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me.
soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami di tengah ombak ataupun di tengah lautan yang besar dan hempasan yang ada seringkali membuat kami takut, cemas, khawatir, dan seperti terhilang, bahkan namun kami percaya kehadirat-Mu ada beserta kami. Kami berseru, Yesus, Engkau penolong kami. Biarlah kami juga belajar untuk mempraktekkan firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan mengucapkannya, bertindak dengan iman, sehingga kami keluar sebagai pemenang, baik hal keuangan, kesehatan, maupun juga usaha dan pekerjaan. Roh Kudus tolong kami Bapa, sehingga kami sebagai anak-anak bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang terlatih dalam firman, yang sungguh-sungguh berakar pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami ucapkan berkat buat bangsa negara kami Indonesia, keadaan politik pemerintahan kami. Kami tahu Engkau berdaulat. Engkau berdaulat. Kami sebagai anak-anak Tuhan berseru pada nama-Mu. Tuhan, Engkau tolong bangsa kami. Kami percaya Roh Tuhan ada dalam setiap umat Tuhan yang merendahkan hati, berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan, pulihkan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan. Kami adalah saudara di dalam Kristus. Hamba-hamba Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu, dan gereja-Mu Tuhan bersatu untuk mengkabarkan kabar baik, kabar keselamatan kerajaan Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa penuaian besar terjadi di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah penolong kami. Kami bersyukur dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.